Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Fezumi dari kelompok 9 kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini saya mewakilkan teman-teman saya, Ena Juliana dan Niken Maulidia untuk menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, yang pertama, A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini ada dua. Yang pertama, makna hak asasi manusia, dan yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Di dalam makna hak asasi manusia ada dua. Yang pertama, hak alamiah. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Hak alamiah itu sendiri adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. HAM bersifat mutlak. Dan yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, di sini ada ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki. Hakiki artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Universal artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Nah, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lainnya. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Nah, maksudnya itu, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Nah, makna kewajiban asasi manusia itu, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Berikutnya B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kepersatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat demokratis. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara. Nah, berikutnya ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional
mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Berikutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia ada dua, penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Nah, diantaranya ada sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Dan yang kedua ada dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, di sini ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan berikutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atau pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini contohnya yaitu pada tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November tahun 1998. Nah, dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September tahun 1999 yang mengakibatkan mahasiswa tewas. Nah, sebelum itu saya akan mengasih contoh dari pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, tadi adalah contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan faktor internal. Nah, selanjutnya ada upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini ada upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM, yang A, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Nah, keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asas manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Dan yang terakhir, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan,
kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Berikutnya tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini ada dua, upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah atau perguruan tinggi, dan maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, berikutnya, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Nah, di sini bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu caranya yaitu menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.